Selanjutnya adalah mengenai strategi dalam menganalisa requirement. Sebelum tim project dapat menentukan persyaratan apa atau kebutuhan apa yang sesuai untuk sistem tertentu, perlu ada visi yang jelas tentang jenis sistem yang akan dibuat dan tingkat perubahan yang akan dibawa ke dalam organisasi. Proses dasar analisis ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu yang pertama adalah memahami sistem as is system atau sistem yang sedang berjalan, sistem yang telah ada, kemudian mengidentifikasi improvement atau perbaikan yang akan dibuat, dan yang ketiga adalah mengembangkan persyaratan untuk sistem yang akan dibangun atau to be system. Nah, terkadang langkah yang pertama ini, yaitu understanding the as is system, dilewati atau dilakukan secara terpisah. Hal ini terjadi jika tidak ada sistem yang sedang berjalan saat ini, atau jika sistem dan proses yang ada tidak relevan dengan sistem yang akan dibangun, atau jika tim project menggunakan metodologi pengembangan RAD atau agile, di mana sistem yang sedang berjalan tidak terlalu ditekankan. Nah, untuk menggiring pengguna dari sistem yang ada saat ini atau as is system ke sistem yang mendatang atau to be system, maka seorang analis membutuhkan keterampilan dalam berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta menyusun kembali ide-ide itu dalam bentuk yang lebih baik. Dan keterampilan berpikir kritis ini diperlukan untuk benar-benar memahami masalah dan mengembangkan proses bisnis yang baru. Nah, keterampilan ini juga diperlukan untuk memeriksa hasil pengumpulan kebutuhan secara menyeluruh dan untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis serta menerjemahkan kebutuhan tersebut dalam konsep untuk sistem yang baru. Teknis analisis kebutuhan yang paling mudah dan yang mungkin paling umum digunakan adalah problem analysis atau analisis masalah. Analisis masalah ini berarti meminta pengguna dan juga manajer untuk mengidentifikasi masalah dengan sistem yang sedang berjalan dan untuk menjelaskan bagaimana menyelesaikannya untuk sistem yang akan datang. Nah, jenis analisis ini seringkali sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi atau kemudahan penggunaan sistem, namun seringkali hanya memberikan sedikit masukan terhadap peningkatan dalam nilai bisnis. Kemudian terdapat juga root cause analysis. Biasanya pengguna dan kebanyakan orang pada umumnya cenderung cepat beralih ke solusi tanpa sepenuhnya mempertimbangkan apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi pada sistem yang sedang berjalan. Sehingga root cause analysis ini dilakukan sehingga dapat berfokus pada masalah, bukan pada solusinya. Analis akan memulai dengan meminta pengguna membuatkan daftar masalah dalam sistem saat ini, kemudian memprioritaskannya dalam sebuah urutan kepentingan. Dimulai dengan yang paling penting, kemudian pengguna atau analis menghasilkan sebuah kemungkinan akar penyebab masalah dari sebuah permasalahan. Nah, setiap akar penyebab yang mungkin diselidiki tersebut akan diperiksa hingga akhirnya sampai pada penyebab sebenarnya yang kemudian akan teridentifikasi. Analisis durasi atau duration analysis ini memerlukan pemeriksaan rinci tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap proses dalam sistem yang sedang berjalan. Biasanya para analis akan memulai dengan menentukan jumlah total waktu yang dibutuhkan atau rata-rata untuk menentukan serangkaian proses dari input tertentu. Kemudian ada yang namanya activity based costing. Penetapan biaya berbasis aktivitas ini
memeriksa biaya dari setiap proses atau langkah dalam proses bisnis. Kemudian analis akan mengidentifikasi biaya yang terkait dengan masing-masing langkah atau proses tersebut. Kemudian mengidentifikasi proses yang paling mahal dan memfokuskan upaya perbaikan pada proses tersebut. Kemudian terdapat juga informal benchmarking. Benchmarking ini mengacu pada mempelajari bagaimana organisasi lain melakukan proses bisnis yang sama untuk mempelajari bagaimana supaya organisasi kita dapat melakukan proses tersebut dengan lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah analisis terhadap outcome analysis yang berfokus pada pemahaman hasil fundamental yang memberikan nilai kepada pelanggan. Kemudian teknologi analisis. Analisis teknologi ini dimulai dengan meminta para analis dan manajer untuk mengembangkan daftar teknologi yang penting, yang menarik. Kemudian mengelompokkannya secara sistematis, mengidentifikasi bagaimana setiap teknologi tersebut dapat diterapkan dalam proses bisnis, dan mengidentifikasi bagaimana bisnis akan mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut. Kemudian activity elimination. Aktivitas ini yaitu penghapusan aktivitas seperti namanya. Para analis akan dan juga manajer bekerja sama untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi dapat menghilangkan aktivitas dalam proses bisnis, kemudian bagaimana fungsi akan tetap beroperasi tanpa proses bisnis tersebut, dan efek apa yang mungkin terjadi jika proses tersebut dihilangkan.